Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang menginjili hidup dan menghidupi Injil. Hari ini temanya adalah Raja Israel dan Yesus Kristus. Menarik ya, Raja Israel dan Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan Injil? Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 8 ayat 9. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah atas mereka. Nah, saudara, bagian dari yang kita bacakan itu adalah tentang orang-orang Israel yang meminta raja kepada Samuel dan kepada Allah. Nah, bangsa Israel itu setelah 300 tahun dipimpin oleh 12 hakim-hakim. Jadi dalam kisahnya dalam kitab Hakim-Hakim. Kondisi bangsa Israel itu dirangkum dalam sebuah analisa sosial. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah kesimpulan Hakim-Hakim tentang kondisi Israel selama 300 tahun itu. Kemudian muncullah Samuel, dan Samuel memimpin bangsa Israel dengan baik. Nah, Samuel mendengarkan permintaan dari bangsa Israel itu meminta raja. Ini adalah suatu permintaan yang jahat sekali, karena itu menunjukkan Israel tidak mau berada di bawah Allah, di bawah pemerintahan Allah. Saudara, Israel itu teokrasi, di bawah pemerintahan Allah. Nah, mereka ingin seorang raja yang menggantikan Allah. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, padahal Allah menguduskan mereka, memilih mereka daripada bangsa-bangsa lain untuk menjadi umat Allah. Tapi umat Israel tetap tegar tengkuk. Nah, Samuel justru menjelaskan kepada mereka, mereka akan sengsara di bawah pemerintahan seorang raja. Namun Allah dalam kesabaran dan kebijaksanaannya, Allah menyuruh Samuel untuk mengabulkan permintaan orang-orang Israel itu, agar mereka dapat menanggung konsekuensi atas permintaan mereka sendiri. Nah, saudara, penolakan Israel terhadap Allah sebagai raja mereka nantinya akan diperlihatkan juga mengacu kepada penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, raja orang Yahudi itu. Karena mereka hanya memilih kaisar. Yohanes 19 ayat 15. Narasi sejarah tersebut mengajarkan kepada kita sebuah kontras yang besar antara raja yang dituntut manusia dengan raja yang ditunjuk oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, raja dunia akan terus mengambil dari rakyatnya. Nah, 1 Samuel pasal 8 diingatkan oleh Samuel bahwa bangsa Israel sebanyak 6 kali bahwa raja mereka akan mengambil anak-anak mereka, hasil kebun mereka, gandum, budak, kambing domba, segala milik mereka. Dan itu haknya raja. Raja berhak mengambil hal itu. Nah, sebagai kontrasnya, Yesus, Raja Israel, raja yang sejati itu, dia tidak mengambil, tetapi ia memberi. Dia memberikan hidup yang kekal, memberikan dirinya bagi kita. Bukan hanya itu, dia terus memberi sampai hari ini. Ia memberikan pengampunannya, ia memberikan pertolongannya, pimpinan lewat Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, raja dunia tak akan pernah berhenti menuntut pengorbanan kita. Kalau sekarang ini yang menjadi raja dalam hidup kita adalah karir atau bisnis kita, maka karir dan bisnis itu akan menuntut kita untuk berkorban. Bukan hanya waktu kita, tetapi kesehatan kita, integritas kita, keluarga kita harus berkorban demi karir dan bisnis. Yesus tidak demikian. Raja-raja dunia menuntut pengorbanan kita. Kadang-kadang memang paksaan, dipaksa, diancam supaya kita setia kepadanya. Tetapi Yesus adalah satu-satunya raja yang terlebih dahulu berkorban bagi kita, agar kita hidup bagi Dia dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa paksaan. Yang ketiga,
Raja dunia seringkali tidak menepati janji mereka. Nah, saudara, raja-raja dunia seringkali berkampanye, memberikan rasa aman, berjanji supaya rakyatnya itu sejahtera, melindungi rakyatnya, memelihara rakyatnya. Tetapi akhirnya mereka terbukti gagal. Kalau raja kita yang sekarang ini, kita nggak usah lihat ya pemimpin kita, wakil rakyat kita. Kita lihat dalam kehidupan kita pribadi, kalau yang menjadi raja kita itu mamon atau uang, kita akan selalu dihantui rasa kurang dan khawatir, tidak cukup. Padahal kita udah punya uang. Ia akan gagal menepati janji mereka, memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan. Punya uang banyak tidak membuat kita tenang. Kalau raja kita adalah penerimaan orang lain, kita akan merasa khawatir atau takut, kehilangan pujian, hormat, dan dukungan dari mereka. Nah, saudara, mereka gagal memenuhi janji mereka. Sebaliknya, Yesus sebagai raja, ia datang memberikan rasa sukacita yang sejati, bahkan sukacita yang berkelimpahan dalam Dia. Dan Ia sudah menyatakan hal itu ketika Ia hadir di dunia ini. Dan Ia melakukan mukjizat yang pertama. Ia membuat air menjadi anggur, memberikan kenyamanan dan pemeliharaan bagi keluarga yang melakukan pesta pernikahan itu. Nah, saudara, yang keempat terakhir, raja dunia akan menghukum kita apabila kita gagal. Kalau kita hidup menjunjung tinggi karir sebagai raja hidup kita, kita akan merasa seperti orang yang terhukum kalau kita tidak mampu memenuhi keinginan bos kita ataupun tuntutan dari perusahaan kita. Kita akan merasa gagal. Kita akan, ini rawan bisa dipecat ini. Hancur karir saya. Namun, saudara, kalau kita hidup untuk Yesus sebagai raja kita, kalau kita gagal, kita akan mengalami relasi yang justru lebih erat, justru lebih nyata dengan bersama-sama dengan Kristus. Karena Ia mengerti pergumulan kita. Ia mengampuni kita. Pengampunan demi pengampunan terus kita alami. Dengan air mata, dengan sukacita. Karena kita kembali kepada Dia. Ia mengampuni kita yang telah bertobat, yang sungguh-sungguh menyesali perbuatan kita. Nah, saudara, itulah bedanya antara raja dunia ini dengan raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, hari ini ketika kita hidup, apakah kesehatan, karir, keluarga, kenyamanan hidup itu adalah yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Bukannya tidak boleh, saudara. Itu hal yang sah untuk kita nikmati. Itu adalah berkat Allah dalam kehidupan kita. Namun akan menjadi kutuk bagi kita ketika kita menjadikan kesehatan, karir, keluarga, kenyamanan hidup itu sebagai raja kita. Nah, apakah atau siapakah yang menjadi raja dalam hidup Anda selama ini, sehingga menggusur Yesus dari tahtanya? Nah, saudara, mari kita renungkan akan hal ini. Mari kita gumulkan dalam kehidupan kita. Siapakah atau apakah raja dalam hati kita ini? Masihkah Yesus bertahta dalam hati kita? Dan yang kedua, apakah yang perlu kita lakukan supaya Yesus tetap bertahta dalam hati kita sebagai raja, sebagai Tuhan kita, yang kita junjung dan muliakan, yang kita taati sepanjang hidup kita? Biarlah Tuhan boleh menolong kita merenungkan kehidupan kita ini dan kembali melihat bahwa Yesus itu sungguh ada raja dalam kehidupan kita hari demi hari sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali diingatkan tentang raja di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami telah melihat dan mendengar tentang raja dunia ini yang akan terus menuntut diri kami, tetapi tidak mau memberikan keamanan, kenyamanan, dan jaminan dalam kehidupan kami. Tuhan, kadang-kadang kami jatuh ke sana, Tuhan. Kami merajakan dunia ini. Tuhan, ampuni kami.
Dan tolong kami kembali merajakan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah berkorban bagi kami, yang terus setia kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Dan ingatkanlah kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus merajakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.